أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق Allahul Azim. Nah, kita lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra. Ini maknanya wallahu a'lam bil muradih. Jadi hanya Allah yang paham tentang makna daripada alif lam mim ra alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaik. Jadi ini adalah kitab yang Allah turunkan kepadamu, kepada Nabi Muhammad, kepada kita, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Jadi fungsi daripada Al-Quran diturunkan oleh Allah adalah untuk mengeluarkan kita dari alam kegelapan, yakni kebodohan, kejahilian, menuju kepada alam cahaya, menuju kepada cahaya, artinya kepada cahaya Islam. Jadi kalau kita baca Al-Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan cahaya kebenaran. Gitu kalimatnya. Maka Al-Quran ini jangan cuma dilihatin, jangan cuma dipelototin, dibaca, dikaji, dipahami, baru dia amalkan. Jangan kayak begini. Padahal punya center itu cuma dilihatin aja. Kira-kira bisa manfaat apa center? Nggak bisa. Kalau malam gelap gelita, padahal punya sensor, tapi cuma diteng-teng-teng, nggak dinyalain. Berguna nggak ke sensor? Nggak berguna. Nah, ibaratnya begitu. Kita punya Al-Quran, kita menjalani hidup dan kehidupan hidup yang penuh dengan rahasia, yang kita hanya sedikit tentang ilmu yang dipahami dari kehidupan alam ini. Kita hanya Al-Quran diteng-teng aja. Kira-kira bisa jadi manfaat nggak tuh? Nggak bakalan. Hanya sekedar simbol. Maka yang paling bagus dimanfaatkan, diibaratkan tadi kita punya senternya nyalain. Jalanlah kita di malam hari di gelap gulita dengan menggunakan senter, contoh kecil. Nah, Al-Quran itu adalah
fungsinya untuk mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Maka Al-Quran itu harus dipelajari, dipahami, kemudian diamalkan, baru akan menjadi manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Kemudian bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Jadi ini adalah Al-Quran, fungsinya untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin daripada Allah. Kepada apa? Kepada jalan yang lurus, yakni jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi gitu tuh tujuannya tuh. Jadi fungsi Al-Quran itu mengeluarkan kita ini manusia daripada kegelapan kepada cahaya dengan izin tentunya. Artinya dengan izin daripada Allah, hidayah itu datangnya dari Allah. Karena banyak orang Islam juga kalau nggak dapat hidayah, Al-Quran nggak pernah dibaca. Nah, kalau Allah nggak ngizinin kan tadi itu punya baterai tapi nggak dimanfaati, malah dia ngayap-ngayap padahal dia punya baterai. Kenapa? Karena nggak diizinin. Maka hidayah itu datang dari Allah atas kehendak Allah. Makanya kita harus minta hidayah terus kepada Allah itu, agar kita dibimbing, ditolong untuk melalui hidup dan kehidupan ini dengan cahaya Allah, yakni dengan Al-Quran tadi. Maka alhamdulillah pada baca Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran, maka insya Allah mengamalkan Al-Quran, maka berarti pada mengeluarkan diri dari kegelapan kepada cahaya menuju kepada jalan yang lurus yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poinnya apa yang dilakukan? Doa dan usaha. Doa agar minta Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Kenapa? Karena banyak orang yang disesatkan oleh Allah sehingga dia nggak sadar, sehingga dia nggak menyadari bahwa dia itu memiliki sesuatu yang sangat berharga. Ya, padahal misalnya punya di rumahnya itu, di bawah rumahnya itu ada timbunan emas, tapi padahal nggak sadar, sehingga cuek aja. Padahal di rumahnya itu banyak timbunan emas, tapi nggak menyadari akan luar biasanya itu rumah padahal gitu kalimat. Contoh gini, kadang-kadang kita nggak sadar kalau istri dan anak kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kita biasa aja. Nah, ketika anak dan istri kita sudah tidak ada, baru terasa. Diibaratkan contoh kecil, padahal kalau lagi nggak penting, nggak perlu mah tuh yang namanya jarum letak di mana aja, ya kan? Tapi giliran mau ngejahit itu nyari-nyari kemana-mana, baru terasa pentingnya jahit. Nah begitu. Nah jangan sampai begitu Al-Quran. Kita Al-Quran sekarang alhamdulillah masih bisa kita baca, kita temui di mana-mana, ya kan? Jangan sampai Al-Quran nanti hilang. Kalau Al-Quran ini sudah hilang, sudah tidak ada lagi dalam hidup dan kehidupan kita, akan terasa bahwa kita ini sangat rugi. Maka alhamdulillah Allah masih berikan kita hidayah iman wal Islam. Ada hidayah Al-Quran, maka ngaji. Jangan pernah putus ngajinya. Ya, nanti pelan-pelan kalaupun kita nggak mengaji begini, padahal kalau misalnya lagi sendiri, dia terjemahnya. Baca sedikit satu ayat, dia terjemahnya. Kemudian pikirkan, renungkan. Kalau nggak paham, tanya kepada orang yang ngerti. Jangan cuma dengerin doang, tanya kalau nggak ngerti. Padahal ngaji jangan cuma tapi ketika nggak paham tanya, gitu ya. Nah kemudian Allahilladzi lahu ma fis samawati wa fil ardh. Allah lah yang kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Maka celakalah bagi orang yang kafir, ya, karena siksaan yang sangat berat. Jadi bagi orang yang kafir itu Allah akan ancam, Allah akan siksa dengan azab yang berat. Yakni siapa yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab yang berat? Yakni alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Yang pertama adalah orang yang lebih mencintai dunia dibandingkan akhirat. Nah itu celaka tuh.
dia lebih cinta, lebih suka kehidupan dunia ini dibandingkan kehidupan akhirat. Sehingga ya udah nyari duit, nyari kesenangan, punya duit untuk hawa nafsu, lupa sholat, lupa zakat, ya kan? Nah, orang yang seperti ini akan mendapatkan ajar dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Kemudian wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Nah, yang luar biasanya dia menghalangi orang dari jalan Allah. Menghalang-halangi, bahkan berusaha untuk mencegah orang untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Apa? Ya ini misalnya melarang orang ceramah, melarang orang ngaji, melarang orang sholat, bahkan memusuhi, bahkan sampai membunuh, mengusir orang yang memerintahkan kebaikan. Jadi orang yang sudah cinta dengan kehidupan dunia, lupa akhirat, lupa Allah, dan luar biasanya juga dia menghalang-halang, bahkan memerangi orang yang di jalan Allah. Wa yabghunaha 'iwaja, dan mereka menghendaki agar orang yang mendapatkan hidayah itu menjadi orang yang kafir sebagaimana mereka. Nah, ini orang yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ulaika fi dhalalin ba'id, maka orang yang seperti itu, yakni orang yang pertama mencintai dunia, lebih cinta dunia dibandingkan akhirat, orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan menginginkan agar dia menjadi bengkok sebagaimana dia bengkok atau kafir, maka inilah orang yang mendapatkan atau orang yang berada dalam kesesatan yang jauh. Jadi kalimatnya berada dalam fi dhalalin ba'id, kesesatan yang jauh. Ingat, kalau yang jauh itu berarti jauh, artinya benar-benar sesat, artinya benar-benar dalam kesesatan, gitu kalimatnya. Nah, kemudian wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahu, dan tidaklah kami mengutus seorang utusan kecuali dengan bahasa kaumnya, liyubayyana lahum, agar dia dapat memberi penjelasan terhadap penjelasan kepada mereka. Jadi gini, para nabi dan para rasul itu mereka diutus kepada kaumnya dengan bahasa kaumnya agar mudah dipahami. Misalnya Nabi Muhammad diutus kepada bangsa Arab yang mereka kaumnya yang merupakan kaum Nabi Muhammad, maka menggunakan bahasa Arab. Nah, kita juga ketika kita berdakwah kepada orang Indonesia, jangan dengan bahasa Arab, nggak ngerti dia. Kan ada tuh khutbah Jumat menggunakan bahasa Arab, tapi jamaahnya nggak ngerti bahasa Arab. Sampai nggak tuh? Ngerti nggak tuh jamaahnya? Nggak ngerti. Maka kalau dakwah itu sesuaikan dengan bahasanya, bahasa yang kita dakwahi. Jadi kalau kita ceramah, siapa dia yang hadirnya, siapa? Kalau anak-anak, maka pergunakan bahasa yang gampang dicerna oleh anak-anak. Kalau ibu-ibu, pergunakan bahasa yang mudah dicerna oleh ibu-ibu. Kalau orang yang maaf, misalnya dia intelektual tinggi, maka pergunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan orang yang kita dakwahi atau kita nasihati. Jangan sok-sok gaya menggunakan bahasa Arab dan masyarakatnya nggak ngerti bahasa Arab. Menggunakan bahasa Inggris di tengah-tengah masyarakat yang nggak ngerti bahasa Inggris, nyambung nggak tuh? Nggak nyambung, nggak ngerti. Ya, iya, kalau kita di Jawa boleh bahasa Jawa. Kalau mereka nggak ngerti bahasa Indonesia, kecuali mereka ngerti bahasa Indonesia, ya, cerita. Jadi disesuaikan dengan kondisi dan situasi daripada jamaahnya. Itu. Kenapa kalau tidak disesuaikan nggak ngerti, nggak nyambung, nggak nyampe. Kenapa? Karena para nabi dan para rasul pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada kaumnya dengan menggunakan bahasa kaumnya, sehingga mudah diterima ketika dijelaskan tentang perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwal azizul hakim. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, ini jadi Allah itu memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Hidayah itu bukan milik kita. Kewajiban kita itu hanya menyampaikan. Ya, tapi hidayah dia mendapatkan hidayah itu adalah kehendak Allah. Tapi kita upaya dengan apa? Dengan dakwah. Dakwah itu upaya. Contoh, terus misalnya Nabi Musa
datang kepada Fir'aun mengingatkan tentang Allah, mengingatkan tentang kekuasaan Allah, disampaikanlah kebenaran-kebenaran itu, disampaikanlah mukjizat-mukjizat itu. Tapi kalau Allah nggak berikan hidayah kan nggak jadi Islam, ya kan? Tapi ada orang yang Rasulullah SAW itu tidak ngajak Islam, tidak ngajak bersyahadat, tapi ditunjukkan dengan akhlak yang baik. Maka setiap hari Rasulullah misalnya diludahi oleh seorang Yahudi, lewat rumahnya diludahi, tapi nggak pernah kemudian marah, bahkan tersenyum. Bahkan suatu ketika dia lewat, kok nggak ada ludah lagi yang tercepet dari jendela ke Rasulullah. Maka ditanya kalau orang Yahudi itu sakit, kemudian akhirnya dia tanya, dijenguk, dan luar biasanya kemudian dijelaskan bahwa Rasulullah datang kepada orang yang sakit itu yang nggak dipedulikan oleh masyarakat, karena saking dikenal kejahatannya. Tapi Rasulullah nggak benci, malah beliau datang kepada Yahudi yang sakit itu, dan akhirnya Allah berikan hidayah kepada Yahudi itu masuk Islam. Gitu kalimatnya. Kenapa? Karena Allah yang berikan hidayah. Atau banyak mu'alaf, misalnya dengar-dengar, contohnya yang masuk Islam ya, yang sudah masuk Islam misalnya, dengar-dengar Ruben Onsu udah masuk Islam, dan yang Manantang udah masuk Islam dengar, nggak tahu pastinya. Atau contohnya banyaklah yang non Muslim masuk Islam. Nah itu hidayah dari Allah. Ada juga contoh hidayah yang kecil. Kita punya anak, punya istri, kadang susah banget diajak benar. Disuruh sholat juga susah banget. Nah itu, ya kan? Nah itulah kita harus meminta hidayah dari Allah dengan doa. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada anak dan istri kami, ya Allah, agar mereka segera dengan sadar melakukan yang diperintahkan Allah. Gitu. Kan padahal kan punya anak tuh, kalau disuruh sholat susah kan, banyak ngelawannya, ya kan, banyak membangkang, galakkan dia daripada kita. Nah itu Allah belum memberikan hidayah, maka doa. Tapi kalau kita sudah doa masih begitu, udah pasrahkan kepada Allah, tawakal kan. Gitu. Jadi kita mohon tawakal kepada Allah. Saya sudah berusaha sebagai seorang ayah agar anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh dan salehah. Tapi saya punya doa, kau yang punya kehendak. Tapi saya mohon berikan hidayah kepada anak dan istri saya. Gitu. Kenapa? Karena Allah yang punya kewenangan untuk memberikan hidayah atau menyesatkan seseorang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad arsalna Musa biayatina, dan sungguh kami telah mengutus Nabi Musa dengan ayat-ayat kami, dengan tanda-tanda kekuasaan kami, dengan mukjizat kami. Yang tongkat jadi ular, tongkat mampu membelah lautan, dengan tangan yang ketika dikepitin itu keluar cahaya. Ya, banyaklah, ada beberapa 12 mukjizat Nabi Musa di antaranya yang diceritakan. Di Nabi Musa kan begitu, yang paling pernah ada tongkat berubah jadi ular yang memakan sihir-sihir orang-orang ahli sihirnya Fir'aun. Kemudian ketika tangannya dikeluarkan, maka mengeluarkan cahaya. Itu. Nah, kemudian an akhrij qaumaka minadh dhulumati, dan tujuannya adalah yakni mengeluarkan kaumnya dari kegelapan kepada cahaya. Sama tuh, Nabi Musa diberikan oleh Allah ayat-ayatnya, yakni kitab Taurat itu tujuannya adalah mengeluarkan daripada kaumnya, yakni Bani Israel, dari kebodohan, dari kezaliman kepada cahaya, kepada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakirhum. Nah, selain itu adalah untuk memberikan peringatan, untuk memperingati mereka, untuk ingatkanlah kepada mereka hari-hari Allah. Jadi wadzakirhum, dan berikan ingat-ingatan kepada mereka, atau peringatan, atau ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Maka yang dimaksud dengan hari-hari Allah adalah peristiwa yang telah terjadi pada kaum-kaum dahulu serta nikmat dan siksaan yang dialami mereka. Jadi Bani Israil ini kan panjang ceritanya tuh.
Bani Israel itu kan sebelum mereka di Mesir itu kan tadinya kan di Palestina, kemudian kalah perang, maka diusir jadi budak, sampai akhirnya diusir dan sampai di Mesir. Jadi maka diingatkan peristiwa kejadian itu. Padahal dulu kan bagaimana Nabi Sulaiman, Nabi Daud gitu kan dulu, Nabi Ibrahim termasuk di dalamnya. Karena Bani Israel ini banyak menurunkan nabi-nabi dan rasul. Nah, diingatkan tentang nikmat dari Allah dan juga tentang azab dari Allah karena mereka adalah orang-orang yang membangkang. Nah ini maka ingatkan kepada mereka tentang hari-harinya Allah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya terhadap yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Nah ini kuncinya, orang penyabar dan banyak bersyukur. Jadi peristiwa-peristiwa tentang hal peristiwa yang menimpa kepada para nabi dan para rasul itu, maka kata kunci mereka sehingga mereka mulia adalah sabar dan syukur. Nabi Ibrahim, ya kan, bersabar dan bersyukur. Dia nggak punya anak, ya kan, dengan usia tuanya. Kemudian dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan begitu kan. Nah, Nabi Sulaiman misalnya. Nabi Sulaiman dengan kekuasaan yang Allah berikan kepadanya, kemudian dia pandai bersyukurlah kepada Allah. Nabi Daud juga begitu. Termasuk Nabi Musa. Nabi Musa melalui perjalanan yang panjang. Ketika dia masih bayi, dia dihanyutkan oleh ibunya untuk keselamatannya dan ditemukan oleh istri Fir'aun dan diangkat anak. Kemudian melalui proses-proses itu penuh dengan kesabaran dan rasa syukur. Maka hidup kita harus senantiasa sabar dan bersyukur. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjalankan atau menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur ketika kita dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu. Jadi sabar dan syukur itu sepakat. Ketika kita ditimpa musibah, kita sabar. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah kalian kepada nikmat Allah yang tadi anugerahkan kepada kalian. Id anzakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab. Ketika kalian diselamatkan dari kejahatan Fir'aun yang menimpakan azab yang buruk kepada kalian, wa yudabbihuna abnaakum, yang mereka ingin menyembelih anak-anak laki kalian, wa yastahyuna nisaakum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Dan dalam hal yang demikian itu terdapat suatu cobaan yang besar dari Tuhan. Nabi Musa mengingatkan kepada Bani Israil tentang kejahatan daripada Fir'aun. Kesimpulannya yang pertama, Al-Quran adalah merupakan cahaya untuk kita. Maka pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, pahami Al-Quran, hidup kita harus berpedoman kepada Al-Quran. Yang kedua, jangan kita terlalu cinta dengan kehidupan dunia, utamakan akhirat. Ya, kemudian jadilah kita orang-orang yang senantiasa menegakkan kebenaran dalam hidup ini, berada dalam kebenaran dan menegakkan kebenaran itu. Yang keempat, minta doa kepada Allah, memohon kepada Allah agar senantiasa kita mendapatkan hidayah, agar Allah menetapkan hidayah untuk kita, untuk anak kita, untuk istri kita, untuk keluarga kita, dan untuk saudara-saudara kita. Nah begitu kesimpulannya, ya. Ada pertanyaan? Cukup. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillahirabbil alamin.